Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sapitri, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751027, program studi agribisnis dari semester 4A. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pengembangan UMKM dilihat dari sektor permodalan dan pembiayaan. Yang pertama, usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasa disebut UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya usaha kuliner. Di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia. Wabah COVID-19 bermula muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 harus dilakukan social distancing atau jarak sosial, atau dikenal juga dengan upaya lockdown karantina wilayah. Dengan demikian, di Indonesia pun pemerintah telah mencoba upaya tersebut yang berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM karena setiap warga, bahkan murid sekalipun, diliburkan agar tetap berada di dalam rumah. Akibatnya, perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan juga produksi. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi UMKM. Permasalahan yang dihadapi UMKM karena adanya wabah COVID-19 yaitu turunnya omset utama bagi para pelaku UMKM. Salah satunya usaha kuliner. Adanya wabah COVID-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas secara masif yang berujung pada penurunan gerak perekonomian, salah satunya yaitu sektor UMKM. Solusi yang ditawarkan yaitu faktor-faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan di tengah wabah COVID-19. Yang pertama, umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM justru bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi COVID-19. Yang kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Upaya untuk membantu UMKM. Presiden juga memerintah adanya pemberian insentif tambahan yaitu pinjaman baru dan bahkan pemberian paket bantuan sosial bagi usaha mikro dan ultramikro untuk menyelamatkan pelaku usaha menengah, kecil, dan gurem itu. Menurut Presiden Jokowi, UMKM perlu mendapat atmosfer yang mendukung
mereka untuk terus berproduksi. Menyikapi instruksi Presiden itu, pemerintah koperasi dan UMKM sudah menyiapkan 8 program khusus untuk meredam dampak COVID-19 bagi sektor UMKM termasuk koperasi. Kedelapan program itu antara lain stimulus daya beli, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit mikro, pemberian bantuan langsung tunai, dan insentif perpajakan. Terkait perpajakan, pemerintah telah memutuskan menghapus pajak pelaku UMKM selama 6 bulan ke depan. Penghapusan pajak bagi UMKM itu terutama yang menggunakan skema PPh final. Implementasi skema tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Stimulasi ini kemudian berlaku pada masa pajak April 2020 yang dibayarkan pada Mei 2020.